generasi muda Indonesia, pandemi COVID ini mengajarkan kita untuk bekerja tanpa batasan ruang dan waktu, atau kita bisa sebut agile working. Dengan agile working ini, kita tidak perlu yang namanya bangun pagi, buru-buru ke kantor, kebut-kebutan di jalan. Kita juga tidak perlu yang namanya menunggu jam pulang yang terasa lama sekali. Tetapi, agile working itu mengajarkan kita untuk harus tegas, lincah, tangkas, dan juga harus bekerja sesuai KPI yang ditentukan. Mau tahu gimana alumni Sticky Indonesia melakukan agile working? Yuk kita simak! Halo Sticky Mania, nama saya Idewo Putuhwe Cahyadi, bisa dipanggil Wahyu. Saya angkatan tahun 2011 di Sticky Indonesia, dan saya dulu waktu masih ngampus itu jurusannya adalah TI-MTI, Manajemen Informatika. Kalau pekerjaan yang sekarang, kalau dari lulus dari Sticky, banyak sih pengalaman kerjanya. Dulu pernah di hotel juga, pernah jadi freelance web developer. Sampai sekarang sih masih freelance web developer, tapi punya company juga sekarang. Dulunya cuma pakai nama pribadi, tapi sekarang kita punya company sendiri, namanya bengkelwebsite.id. Istilahnya itu yang benar-benar 100% yang saya buat sendiri. Dan juga sekarang saya menjadi business development di omnihotelier.com. Jadi perusahaan yang saya bentuk, yang saya bangun bersama teman-teman bertiga. Jadi perusahaan itu bergerak di bidang online reservation system. Jadi klien saya mostly adalah hotel, villa, resort yang ada di Indonesia. Ya, kalau saya di kantor, kita ketika kita bangun Omni Hotelier, jadi kalau kita membahas yang Omni Hotelier, karena kita bikin suatu produk ya kan, kita menggunakan yang namanya metode Agile, tapi yang Scrum. Jadi untuk Scrum sendiri kan dia satu fitur gitu, misalnya kita pecah dan menjadi beberapa sprint. Jadi untuk skala project yang besar, habis itu tim yang kecil, saya rasa untuk mengukur KPI dari setiap fitur-fitur itu, kita pecah aja menjadi beberapa sprint gitu. Jadi tim kita juga merasa lebih gampang ngerjainnya, dan juga terkesan lebih kita mempercayai mereka untuk mengerjakan dengan metodologi Agile Scrum. Apa peran Sticky pada saat itu adalah memberikan yang namanya teman-teman yang hebat, yang dimana bisa menjadikan dosen ketika di luar jam ngampus. Nah, kalau udah di kampus kan kita istilahnya cuma belajar web, waktu itu kan cuma 1 SKS. Setelah itu kita cuma di luar aja gitu, jalan-jalan, lali lah gitu dulu. Tapi apa yang diberikan Sticky pada waktu itu adalah ruang yang luas untuk kita bisa berdiskusi lebih lama bersama teman-teman. Jadi tempatnya cozy waktu itu di kampus. Habis itu wifi-nya juga sangat kencang sekali pada waktu itu di zamannya. Jadi kita sewaktu pulang kampus itu bukannya pulang ke rumah, tapi tetap nongkrong di kampus, belajar juga sama teman-teman. Jadi itu sih salah satu perannya ya Sticky kalau menurut saya waktu saya masih kuliah. Dan ketika lulus pun juga sekarang Sticky sudah punya inkubator bisnis ya. Jadi saya juga sering diskusi sama tim Inbis di Sticky, ketuanya Pak Toto. Jadi salah satu mentor saya juga lah di bidang bisnis. Beliau juga tim-tim di Sticky, dan juga Pak Dewo Buku terutama ya. Beliau godfather bisnis lah kalau bisa dibilang. Saya sangat berkaca sekali kepada pimpinan Sticky. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin bisnis, belajar banyak-banyak sama Pak Dewo Buku. Pada saat kuliah di Sticky ya, kesannya sih, karena saya tidak bisa meng-compare antara Sticky dengan kampus yang lain, karena saya cuma pernah kuliah di Sticky doang. Ya nyaman, dosennya juga ramah-ramah. Saya juga banyak, waktu itu saya pernah ada satu pengalaman. Jadi waktu itu ada tugas kuliah. Kita ada ngerjain tugas kuliah yang antah berantah ya, namanya juga pelajaran komputer ya kan. Saya juga nggak inget tuh mata kuliahnya. Sistem informasi. Waktu itu saya lagi ngerjain tugas di kantin. Ada dosen nih namanya, saya harus bilang nih namanya dosennya itu nama Pak Panda. Karena masih Pak Panda di kampus.
Kalau misalnya masih, terima kasih Pak Panda. Saya di mentorship selama 1 jam di kantin untuk mengerjakan tugas tersebut. Bukan dikasih jawaban, cuman diajari supaya bagaimana saya bisa lebih mengerti tentang apa yang dimaksud oleh tugas dari dosen tersebut. Alhasil ya dapat nilai A dong. Itu serunya. Jadi kalau kalian kuliah di Sticky, kalian bodoh seperti saya pun, tenang, dosen-dosennya siap jadi mentor untuk teman-teman. Oke, untuk kalian para maba, nih ada satu pesan buat kalian semua. Rajin-rajinlah ngampus. Oke? Kuliah yang rajin, belajar yang rajin. Tapi tidak hanya cukup dengan hal itu saja. Nongkronglah di kampus dengan rajin. Bahaslah sesuatu yang menurut teman-teman bisa menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan society. Misalnya masalah sampah, teman-teman bikin aplikasi tentang sampah. Misalnya masalah tentang kemacetan, teman-teman bikin aplikasi tentang kemacetan. Artinya, jangan cuma nongkrong Instastory doang. Kampus Sticky emang bagus, emang Instagramable banget, saya tahu itu. Tetapi, buat Anda-Anda yang pengen kuliah atau pengen sukses ketika sudah lulus di Sticky, jangan cuma Instastory doang. Berkaryalah. Jangan cuma diem, tanya dosennya, tanya teman-teman kalian. Di Sticky ada banyak sekali source yang teman-teman bisa manfaatkan. Perpusnya keren, dosennya kece, pergaulannya luas. Tuh, Sticky Indonesia menjadi dan memberi.